Halo semuanya, balik lagi bersama saya Darian di konten Terror. Kali ini kita akan membahas Lorraine Warren. Pernahkah kalian menonton film The Conjuring atau Annabelle? Kalian pasti tahu dengan nama Lorraine Warren. Lorraine Rita Warren lahir pada 31 Januari 1927 dan meninggal pada 18 April 2019. Dan suaminya Edward Warren Maini lahir pada tanggal 7 September 1926 dan meninggal 3 Agustus 2006. Ed dan Lorraine adalah pasangan suami istri legendaris yang terkenal sebagai pemburu hantu. Setelah diangkat kisahnya oleh James Wan pada 2013, popularitas pasangan ini pun mendunia. Bukan hanya film, Ed dan Lorraine juga mendirikan Occult Museum berisikan benda-benda menyeramkan dari investigasinya di belakang rumah mereka di Monroe. Meskipun museum tersebut sudah ditutup sejak 2019, sebagian besar koleksi pasutri Warren tetap dikelola oleh menantu mereka, Tony Spera. Kisah petualangan menyeramkan dan menegangkan Ed dan Lorraine kerap diangkat menjadi film dan seri. Dari sekian banyak kasus kontroversialnya, inilah 7 kasus supernatural paling terkenal dari Ed dan Lorraine Warren. Yang pertama ada Annabelle. Boneka menyeramkan satu ini pertama kali muncul di Conjuring 2. Boneka Raggedy Ann yang konon dirasuki iblis disimpan di Occult Museum milik pasutri Warren di Connecticut pada tahun 1968. Dua mahasiswi fakultas keperawatan menerima sebuah boneka Raggedy Ann, namun boneka tersebut bertingkah aneh. Dan setelah dibawa ke paranormal, ternyata boneka tersebut dirasuki. Sosok bernama Annabelle Huygens yang mencoba hidup berdampingan, ternyata boneka Annabelle justru menjadi semakin jahat. Ed dan Lorraine Warren pun datang. Dengan kemampuannya, Lorraine mendeteksi sosok jahat tak manusiawi di dalam boneka tersebut. Jadi setelah menjalani berbagai ritual pengusiran setan, boneka Annabelle dikurung di Occult Museum. Yang kedua, Amityville muncul sebagai kasus pembuka di The Conjuring 2 pada tahun 2016. Kasus Amityville adalah salah satu kasus paling terkenal yang ditangani oleh Ed dan Lorraine. Selain 2 film pada 1979 dan 2005, kasus Amityville juga diadaptasi jadi berbagai seri horor. Kalau kamu pecinta kisah horor, pasti tidak asing dengan kasus Amityville. Pada November 1974, seorang pemuda bernama Ronald DeFeo Jr. membantai 6 anggota keluarganya di 112 Ocean Avenue, Amityville, Long Island, New York. Ronald kemudian dituntut penjara seumur hidup dan ia wafat pada Maret 2021 lalu. Pada Desember 1975, George and Kathy Lutz pindah ke rumah DeFeo. Saat di rumah tersebut diberkati, muncul kejadian supernatural seperti suara yang berseru keluar, dan sang pendeta pun menderita sakit. Pasutri Lutz tidak merasakan apa-apa sampai di pertengahan Januari 1976. Setelah usaha terakhir untuk memberkati rumah tersebut, mereka diganggu sampai pindah rumah. Saat pindah rumah pun George and Kathy Lutz seperti diikuti sosok jahat. Alhasil pada 14 Januari 1976 mereka pun pergi, dan rumah tersebut hingga saat ini berbagai kontroversi masih menyelimuti rumah Amityville. Yang ketiga, Enfield diangkat sebagai alur utama The Conjuring 2. Pada 1978, Ed dan Lorraine berangkat ke Enfield, London Utara atas permintaan Peggy Hodgson. Sang ibu bercerita bahwa kedua putrinya, Margaret dan Janet, sering diganggu dan dirasuki roh jahat. Pertama kali seorang polisi melaporkan kursi di rumah Hudson bergerak sendiri. Menurut kesaksian anggota Society for Psychical Research, Maurice Gross and Guy Leon Playfair, Janet dirasuki oleh roh bernama Bill yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk suara kakek tua. Namun beberapa pakar mengklaim Janet dan Margaret hanyalah bualan anak-anak yang sedang cari perhatian. Selain itu, pernyataan Gross dan Playfair ditentang oleh berbagai ahli seperti sesama anggota SPR Anita Georgi dan mantan presiden SPR John Beloff.
Bahkan penggambaran keterlibatan pasangan Warren pun dinilai berlebihan karena sebenarnya pasangan ini tidak begitu aktif menangani kasus Enfield. Arne Shane Johnson. Pengadilan Arne Shane Johnson pada 1981 adalah kasus pengadilan pertama di Amerika Serikat di mana terdakwa mengaku tidak bersalah karena dirasuki iblis. Ternyata kasus Ernie memiliki hubungan dengan pengusiran setan oleh Ed dan Lorraine Warren. Sebelumnya, istri Ernie, Gabby Gadziel, memiliki adik berusia 11 tahun bernama David. Kemudian, David mengalami hal-hal aneh sehingga mengundang pasangan Warren. Lorraine menegaskan bahwa ia melihat sendiri David melayang di udara, bahkan meramalkan kalau ayahnya akan membunuh seseorang suatu hari nanti. Setelah pindah rumah milik Alan Bono, giliran Ernie yang mengalami hal-hal supernatural. Puncaknya pada Februari 1981, Ernie dan Alan bertengkar hebat sampai akhirnya Ernie membunuh Alan Bono. Akhirnya Ernie pun ditangkap. Saat diadili pada Oktober 1981, Ernie mengatakan hal yang mengejutkan. Iblis yang memaksaku melakukannya. Ernie pun mengaku tidak bersalah. Namun alasan tersebut tidak kuat dan malah menjerat Ernie dengan hukuman 10-20 tahun. Meskipun bebas setelah 5 tahun penjara, kisah Ernie menjadi inspirasi bagi film ketiga, The Conjuring. Smurl. Pada tahun 1986, Jack dan Janet Smurl beserta anak-anaknya pindah ke rumah di Pennsylvania. Namun setelah kepindahannya, mereka langsung disambut oleh entitas jahat yang menyebabkan bau menyengat dan suara ketukan. Bahkan, roh jahat ini mencelakai anjing peliharaan dan anak-anak keluarga Smurl, serta melecehkan seisi rumah. Jadi, Ed dan Lorraine Warren pun diminta menyelesaikan kasus ini. Konon saat masuk, Ed langsung merasakan hawa dingin. Saat memainkan lagu rohani dan berdoa, perabotan rumah bergerak sendiri dan terdapat bayangan hitam yang meninggalkan pesan di cermin berbunyi "keluar dari sini". Sebagai dokumentasi pengalaman tersebut, keluarga Smurl dan Pasutri Warren merilis buku pada tahun 1986 bertajuk The Haunted. Bahkan 20th Fox Century juga merilis film dengan judul yang sama tentang kasus keluarga Smurl pada tahun 1991. Setelah rumah tersebut diberkati, keluarga Smurl mengklaim sudah tidak menerima gangguan lagi. Namun pada 1987, mereka kembali diganggu hingga pindah pada tahun 1988 ke Wilkes-Barre. Saat rumah tersebut didiami oleh Deborah Owens, ia mengatakan bahwa tak ada gangguan supernatural apapun. Jadi, manakah yang benar? Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang Lorraine Warren, dan semoga kalian suka dengan konten kami dan terus dukung konten channel kami, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share dan bunyikan lonceng notifikasi kalian. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.